Semangat pagi, kembali lagi dengan saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi menentukan tetapan kesetimbangan Kp serta hubungannya dengan Kc. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau diberi lambang Kp. Perhitungan tetapan kesetimbangan dapat dilakukan dengan menggunakan tekanan parsial setiap gas. Perhitungan Kp hanya didasarkan pada zat yang berfase gas. Zat berfase padat, cair, tidak mempengaruhi tekanan. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan merupakan perbandingan tekanan gas-gas yang terlibat dalam kesetimbangan dengan koefisien setiap zat sebagai pangkat, atau dengan kata lain, tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan tekanan parsial zat-zat yang ada di kanan dengan tekanan parsial zat-zat yang ada di kiri, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Mengingatkan kembali untuk reaksi homogen, reaksi berikut, maka rumus Kp-nya dibuat demikian ya. Tekanan parsial zat yang ada di kanan, yaitu C dan D, dibagikan dengan tekanan parsial zat yang ada di kiri, yaitu A dan B, masing-masing pangkat koefisien. Disebut homogen karena fasenya sama gas semua ya. Bagaimana untuk reaksi yang heterogen? Masih ingat? Misalkan reaksi berikut. Jadi disebut heterogen karena ini fase zat-zatnya itu tidak sejenis. Ada yang gas, ada yang solid. Jadi untuk penentuan rumus Kp, maka yang solid ini tidak diperhitungkan. Sehingga rumus Kp-nya ditulis demikian. Jadi zat-zat yang di kanan C dan D, zat yang ada di kiri hanya A. Jadi B-nya tidak dimasukkan karena solid atau padatan. Perhitungan tekanan parsial gas ideal, misalkan untuk zat A. Tekanan parsial A adalah jumlah mol A dibagikan dengan jumlah mol total gas dikali dengan P total, di mana P total ini adalah jumlah total tekanan zat-zat yang ada dalam reaksi, yaitu tekanan gasnya, yaitu PA tambah PB tambah PC ditambah dengan PD, atau dapat ditulis demikian, PA sama dengan mol A per mol total dikali dengan P total, di mana N total boleh disebut dengan N tot sama dengan Na tambah Nb tambah Nc ditambah dengan Nd ya. Ingat, N total bisa disingkat dengan demikian, sama dengan Na tambah Nb tambah Nc tambah Nd. Hati-hati ya, mol yang dijumlahkan adalah mol zat A, B, C, dan D pada baris kesetimbangan. Baiklah, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Dalam soal kan ditulis reaksinya demikian. Maka pertama-tama kita tentukan rumus Kp-nya. Ini gak ada masalah. Kp sama dengan, ingat, tekanan parsial zat-zat yang ada di kanan berarti si NH3. Jadi tekanan parsial si NH3 ini dipangkatkan dengan 2, lalu dibagikan dengan tekanan parsial zat yang ada di kiri, itu N2, dikali tekanan parsial si H2. Ini dipangkatkan dengan koefisiennya yang angka 3 ya. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya, kita buat tabel mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula bereaksi sisa atau setimbang. Ini ya. Ini kita garis. Nggak ada masalah, oke. Lalu kita isi tabel sesuai dengan data soal yang ada. Data soal yang ada, N2 dalam keadaan setimbang sudah diketahui. Dalam keadaan setimbang ini besarnya 0,8 mol, yang ini 1,2 mol, sedangkan NH3 ada sebanyak 2 mol. Ya, sama satuannya dalam mol. Maka akan kita peroleh mol total. Jadi ini kalau kita jumlahkan yang ini, maka diperoleh mol total saat setimbang itu nilainya sebesar, itu kita jumlahkan 0,8 tambah 1,2 tambah 2,0, ini besarnya jadi 4 mol. Sedangkan di dalam soal ada tekanan total itu sebesar 12 atm. Oke, berarti kita tinggal cari tekanan parsial
masing-masing zatnya. Oke, kita mulai dari tekanan parsial si N2 ya, ini agak kabur ya. Tekanan parsial si N2 ini sama dengan mol si N2 per mol total. Molnya 0,8 dibagikan dengan mol totalnya ada 4 mol dikalikan dengan P totalnya, itu hasilnya sama dengan 12. Maka ini diperoleh, tidak masalah ya. Jadi kalau kita bagikan 3 dikali 0,8 ini jadi 2,4 atm. Nah, dengan cara yang sama kita cari tekanan parsial si H2. Jadi tekanan parsial si H2 berapa molnya? 1,2 dibagi dengan mol totalnya ada 4 dikali dengan tekanan totalnya ada 12. Ini diperoleh, ini 3, 12 bagi 4, 3 kali 1,2 jadi 3,6 atm. Jadi untuk tekanan parsial si NH3 ini sebenarnya boleh langsung dikurangkan karena tekanan totalnya 12, kurangkan aja sama 2,4 dan 3,6 karena tinggal tekanan parsial si NH3, atau boleh dengan cara rumus pun boleh, ini 2 per 4 dikali 12 ini diperoleh jadinya sama dengan 6 ya, 6 atm. Jadi kalau dijumlahkan pun tekanan totalnya tetap hasilnya 12 ini ya. Oke, tekanan parsialnya kita masukkan ke dalam rumus, maka diperoleh jadinya saya buat Kp sama dengan tekanan parsial si NH3, jawabannya 6, ini dipangkatkan dengan 2 dibagikan dengan tekanan parsial si N2. Tekanan parsial si N2 ini 2,4 lalu dikalikan dengan tekanan parsial si H2 3,6. Jadi ini tinggal hitung ya, gak ada masalah sebenarnya. Nah, jadi kalau kita hitung nanti terserah caranya menghitung dengan cara apa, maka diperoleh Kp 6 pangkat 2 ini hasilnya sama dengan 36, sedangkan bawahnya nanti ini hasilnya diperoleh sebesar 111,97 ya. Maka diperoleh Kp sama dengan hasil akhirnya menjadi 0,3215. Begini ya. Berikutnya contoh yang kedua. Di dalam soal reaksi gas timbangannya berikut. Jadi kalau nggak ditulis fasenya berarti itu fase gas semua ya, berarti diperhitungkan dalam keadaan setimbangnya. Maka kita mulai dari rumus Kp, ini nggak ada masalah ya. Rumus Kp sama dengan tekanan parsial si PCl5 ini dibagikan dengan tekanan parsial si Cl2 lalu dikalikan dengan tekanan parsial si PCl3. Demikian ya. Oke, lalu kita buat tabel mula-mula bereaksi, sisa atau setimbang. Nah, kita coba isi tabel MBS-nya dengan data yang ada di soal. Kalau di dalam soal, data yang diketahui PCl3 dan Cl2 mula-mulanya sebesar yang ini, PCl3-nya ini mula-mula 5 mol, ini juga 5 mol. Yang mula-mula ini belum ada ya. Lalu si Cl2 bereaksi 20%, berarti si Cl2 yang ini. Cl2 ini bereaksi sebanyak 20%. Nah, berarti kalau 20% dari 5 berarti sama dengan ini dibuat 20 per 100 dikali dengan 5, ini hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, berarti si Cl2 yang bereaksi ada sebanyak 1. Jadi tinggal kita isi di dalam tabelnya, berarti ini ada sebanyak 1 ya. Ingat, baris bereaksi satu aja yang diketahui, maka yang lain dapat diketahui atau dicari menggunakan perbandingan koefisien. Kebetulan koefisiennya sama-sama 1, berarti nilainya ini 1. Maka pada baris setimbang diperoleh si PCl3 nya jadi 4, ini ada 4, sedangkan ini tetap
1 mol. Oke, kita masukkan KPF mol totalnya duluan ya. Ini berapa mol total? Kita buat mol total. Nah, kita butuh mol total. Ini ada sebanyak 4 tambah 4 tambah 1 itu 9. Sedangkan P total di dalam soal itu diketahui sebanyak 3 ya. Di 3 ATM. 3 ATM 9 mol. Nah, dengan cara yang sama kita cari tekanan parsial masing-masing zatnya. Jadi kita mulai dari tekanan parsial si PCl3. Rumusnya mol per mol total 4 molnya, mol totalnya 9 dikali tekanan totalnya sama dengan 3. Ini dibagi dapat 3, ini kita buat bilangannya demikian aja ya. 4/3 ATM. Dengan cara yang sama, P-nya si Cl2 itu juga 4 molnya per mol total 9 kali dengan 3 juga 4/3 ATM. Lalu yang terakhir P-nya si PCl5. Berarti sama dengan molnya ada 1/9 dikali dengan 3. Ini jadi hasilnya 1/3 ATM. Nah, tekanan parsialnya ini kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Maka diperoleh jadinya KP, kita buat sini ya, boleh pakai tekanan parsial si PCl5. Si PCl5 nya nilainya tadi 1/3 dibagikan dengan si PCl3 nilainya tadi 4/3, boleh kita kurung dikali dengan 4/3 sama ya. Maka ini perhitungannya gak ada masalah sebenarnya. Maka KP ini akan sama dengan 1/3/16/9 ya. Maka KP nya ini menjadi tinggal terloker aja atas bawah. Ini jadinya 1/3 dikali 9/16. Maka diperoleh hasilnya KP nya menjadi 3, hasilnya jadi ini ya. Tidak ada masalah lah kalau menghitungnya. Oke, contoh ketiga reaksinya demikian. Maka kita buat rumus KP nya. KP ini sama dengan P nya si Y dipangkatkan dengan koefisiennya ada 3 dibagikan dengan P nya si X dipangkatkan dengan koefisiennya ada 2. Nah, di dalam soal ini kebetulan yang diketahui KP nya, di mana besarnya KP boleh dibuat di sini. KP ini udah ditentukan nilainya sebesar 1/8 ya. Dari soal 1/8. Lalu di dalam soal yang diketahui tekanan parsial si X, berarti tekanan parsial si X yang ini. Berarti tekanan parsialnya P-nya si X, berarti nilainya sudah diketahui sebesar ada 8 ATM maksudnya ya. 8 ATM. Lalu yang ditanya berapakah tekanan parsial si Y? Maka tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Berarti kita buat jadinya KP nilainya 1/8, berarti 1/8 sama dengan masukkan P-nya si Y, ditanya masih P-nya si Y ini pangkat 3, atau tekanan parsial si X berarti nilainya 8, ini pangkat 2. Ini perhitungannya menjadi 8. Ini jadi tekanan parsial si Y pangkat 3. Maka P-nya si Y akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya 2. Begini ya. Berikutnya adalah hubungan Kp dengan Kc. Tekanan suatu gas sangat bergantung pada jumlah gas dan volume yang ditempatinya. Menurut persamaan gas ideal berikut, P kali V sama dengan nRT, dimana kalau kita buat P sama dengan diperoleh N per V dikali R kali T. Ingat, N per V itu sama dengan konsentrasi atau molaritas, atau dengan kata lain berarti P dapat ditulis sama dengan konsentrasi dikali R dikali T. Jadi di sini konsentrasi zat-zat yang ada dalam reaksi ya.
di mana P itu tekanan dalam satuan ATM, V itu volume dalam liter, mol, N, sedangkan T itu suhu dalam Kelvin, dan yang terakhir R itu tetapan gas. Jadi nilainya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Untuk menentukan rumusan hubungan Kp dengan Kc, perhatikan reaksi berikut. Nah, jadi reaksi berikut boleh kita tulis rumus Kp-nya demikian ya, ini gak ada masalah. Maka tekanan parsial masing-masing gas, misalkan PA dicari sama dengan konsentrasi A dikali R dikali T, demikian ya. Lalu PB-nya dengan cara yang sama demikian, PC-nya juga, lalu PD-nya juga sama. Nah, untuk tekanan parsial masing-masing zat ini atau masing-masing gas ini kita masukkan ke dalam rumus Kp. Jadi PC-nya kita masukkan yang ini, itu maksudnya ya. Maka diperoleh demikian. Nah, jadi coba kita pisahkan konsentrasi masing-masing zatnya, diperoleh demikian. Nah, ini keluar konsentrasinya ya. Nah, jadi pangkat R demikian seterusnya. Lalu satukan besaran konsentrasi, lalu sisanya adalah RT masing-masing pangkat koefisiennya. Masih ingat yang ini? Ini adalah perbandingan konsentrasi zat yang ada di produk per reaktan masing-masing pangkat koefisien yang kita sebut sebelumnya itu Kc. Udah ya, ini gak ada masalah. Lalu Kp dapat ditulis menjadi Kc. Nah, karena ini sudah berubah menjadi Kc dikali dengan RT. Ini pangkat masing-masing koefisiennya tadi ya. Nah, misalkan kalau R tambah S itu kita misalkan X, berarti itu jumlah koefisien ruas kanan. Sedangkan P tambah Q adalah Y, berarti itu jumlah koefisien ruas yang ada di kiri. Sehingga hubungan Kp dengan Kc dapat diperoleh atau dituliskan sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat X dikurang Y. Di mana X tadi koefisien kanan, Y koefisien kiri. Mungkin nggak harga Kp sama dengan Kc? Jawabannya mungkin. Saat kapan harga Kp sama dengan harga Kc? Tentunya saat koefisien kanan sama dengan koefisien kiri. Mengapa? Karena kalau nilai X sama dengan nilai Y, berarti ini jadi pangkat 0. Artinya RT dipangkatkan dengan 0 nilainya 1. Akibatnya Kp sama dengan Kc. Jadi ingat, Kp sama dengan Kc apabila koefisien kanan sama dengan koefisien kiri. Jumlahnya maksudnya ya. Jumlah koefisien kanan sama dengan jumlah koefisien kiri. Oke, perhatikan soal yang keempat. Reaksinya 2A2B terurai menjadi 2A2 tambah B2. Diketahui harga Kc. Harga Kc sama dengan 16. Tidak salah. Lalu suhu. Ada suhu diketahui sebesar 27 derajat Celcius. Lalu ini kita ubah ke Kelvin. Karena ini contoh soal hubungan Kp dengan Kc, maka ini kita ubah ke Kelvin, tinggal tambah 273 ya. Berarti 27 ditambah 273 ini diperoleh sebesar ini 300 ya. 300 Kelvin. Oke, kalau R ini nggak ada masalah, ini memang harus sudah dihafal. Tetapan gas itu besarnya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Sedangkan yang ditanya berapakah Kp-nya? Ingat, rumus atau hubungan Kp dengan Kc ada demikian ya, di mana Kp ini sama dengan Kc ini dikali dengan RT ini pangkatkan dengan X dikurang Y. Ingat, X itu koefisien zat yang ada di kanan. Kita buat ini, kalau kita jumlahkan koefisiennya ini 2, ini ada 1, berarti X nya sama dengan ini di 3. Dari mana 3? 2 tambah 1. Sedangkan ini Y nya, Y jumlah koefisiennya ini ada sebanyak 2 ya. Nah, tinggal masukkan ke dalam rumus. Kp ditanya, sedangkan Kc nya tadi nilainya sama dengan 16. RT itu 0,082 ya, dikali dengan T nya tadi 300. Ini dipangkatkan dengan X dikurang Y. X nya 3 dikurang Y nya ada
2, sehingga KB ini sama dengan 16 dikali ini 0,082 dikali 300 aja ya, karena ini pangkat 1. Maka ini hasilnya nanti setelah dihitung diperoleh nilainya sebesar 393,6. Sekian ya. Oke, baiklah, berikut ada latihan soal tentunya yang berhubungan dengan penentuan KB dengan hubungannya dengan KB. Ini boleh coba untuk melatih pemahaman Anda mengenai materi yang dijelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Akhir kata, semangat pagi!